Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Malang. Perkenalkan, nama saya Krisna Pradana Kusuma dari SMP Negeri 1 Ampel Gading. Saya Haryanto dari SDN 04 Petanjungan Petarukan. Saya Dadang Purwanto dari SD Negeri 04 Serang. Saya Yusi Arifiatni dari TK Muslimat NU Rawasari. Sudah melaksanakan tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat Ibu? Baik, sehat luar biasa. Alhamdulillah Bu Yusi sehat-sehat selalu. Oke. Begini Bu, perkenalkan sebelumnya saya Dadang Purwanto. Di sini saya akan menjadi supervisor Bu Yusi untuk melakukan coaching Sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada Bu Yusi nih. Yang pertama, kita akan pelajari, diskusikan rubrik-rubrik penilaian dari supervisi coaching ini. Nantinya apakah coaching yang dilakukan Bu Yusi ini sudah sesuai dengan alur tirta apa belum, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Nah, itu sudah terpenuhi apa belum? Kemudian nanti Bu Yusi itu selaku coach, apakah sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach apa belum? Rencana ini coachnya siapa Bu? Coachnya Pak Krisna. Oh Pak Krisna, Iya. Jadi nanti ketika coaching tersebut Bu Yusi sudah memberikan pertanyaan berbobot dengan Pak Krisna atau belum ya? Iya. Nah, terus selanjutnya bagaimana coach itu Pak Krisna itu merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bu Yusi selaku coach ya? Nah itu tadi. Nah, jadi sebelum nanti kita mulai sesi coaching, ada beberapa hal yang perlu Bu Yusi ingat dari prinsip coaching ini, yaitu satu, yang pertama itu kemitraan Bu. Jadi di sini sama kemitraan, terus proses kreatif strategi dan memaksimalkan potensi. Nah, oke, ngoten. Bu Yusi, ngoten. Kira-kira dalam sesi coaching ini itu apa saja sih kompetensi yang ingin Bu Yusi kembangkan? Ada 3 hal kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi 3 kompetensi itu yang ingin jenengan kembangkan kehadiran penuh, presentnya ya, mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Nah, secara spesifik itu dari hal yang jenengan tadi paparkan itu apa yang ingin jenengan kembangkan dari tujuan coaching kali ini Bu? Yang ingin saya kembangkan dari hasil coaching saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa lebih menggali potensi dirinya untuk menemukan ide-ide baru untuk memecahkan masalah kita. Oh, jadi dengan berusaha memberikan pertanyaan berbobot, harapannya coach nanti bisa menggali ide baru Bu, serta potensi dirinya. Nah, indikatornya kira-kira apa Bu? Indikator yang saya temukan
solusi dari permasalahannya. Oh, solusi dari permasalahan si kucing ini ya, Iya, Pak Krisna Pak tadi ya. Krisna. Oh, gini Bu. Terima kasih Bu. Ini kalau begitu kita langsung ya mulai sesi coachingnya. Kita nunggu Pak Krisna. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Krisna. Pak Dadang ya? Halo Pak Oh, iya. Dadang. Ini Pak Krisna ya? Iya. Oh, Hujan Pak tadi Pak. Hujan ya, Pak? Hujan. Iya, tuh sempat hujanan tadi. Hujan nggak bawa jas hujan apa? Lupa Gimana? Pak. Lupa. Tadi lupa bahasa hujan. Kemudian sempat sih berteduh. Tapi berhubung ada janji sama Bu Yusi untuk melawan kucing, Iya. nah saya langsung ke sini aja sekalian hujan-hujanan lah Pak iya. gitu. Nah, Hujan itu sehat. iya, betul. Kalau saya masih merasakan hujan berarti itu pasti sehat Pak. Iya Sehat. betul. Karena hujan akan membuang aura-aura negatif. Yang jelas masa kerjanya kurang bahagia Bu. Iya. Makanya pinginnya hujan-hujanan. Alasannya udah janjian sama jenengan. Iya. Assalamualaikum Pak Krisna. Ya, waalaikumsalam Bu Yusi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya sehat walaupun sempat di kehujanan Bu. Ya. Oh ya, kemarin Pak Krisna sempat WA katanya pingin ngobrol-ngobrol sambil bercerita ya. Gimana kalau sekarang aja kebetulan saya juga sedang free, tidak ada kegiatan apa-apa. Ya Bu, kemarin saya sudah sempat dengan ya kaitannya dengan kucing. Nah, kebetulan nih hari ini juga saya lagi free, makanya saya sempatkan untuk menemui Bu Yusi. Jadi apa yang perlu saya bantu dan apa yang ingin Pak Krisna capai dari kegiatan coaching kali ini? Gini Bu, sebelumnya nih, saya ini ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Ya, masalah saya ini berkaitan dengan Pak Kepala Sekolah itu selalu menunjuk saya gitu loh Bu. Karena mungkin Pak Krisna yang lebih aktif di sekolah ya Pak? Ya bisa juga seperti Iya. itu. Padahal sih masih ada banyak yang Tapi yang suka itu ya, yang lebih mumpuni itu mungkin jenengan. ya. Jadi Pak Kepala Sekolah selalu menunjuk jenengan untuk yang selalu apa ya, ngasih tugas dan lain sebagainya ya Pak. Ya gitu Bu. Makanya gini Bu, saya itu sekarang merasa tidak nyaman gitu loh Bu. Jika berada di ruang guru atau di kantor gitu loh Bu. Karena setiap ada tugas, ya, setiap ada tugas itu yang kaitannya itu masalah IT, kemudian pelatihan maupun tugas yang lain itu kepala sekolah itu dan sebagian guru senior pasti menurut saya Bu gitu loh. Itu masalah yang membebani saya selama ini Bu. Nah, itu karena mereka beralasan saya yang masih muda, apa yang betul Bu Yusi tadi bilang, energi, kemudian apalagi saya sekarang masih mengikuti CGP gitu loh Pak. Kemudian sudah pernah mengikuti PPG juga Bu Yusi, Pak Dadang gitu. Walaupun nom-nom seperti ini sudah PPG Pak. Alhamdulillah. Rezeki Iya. nggih, Pak. Dari tahun 2020 Pak, Wah. saya sudah mengikuti pendidikan profesi guru Pak. Dan alhamdulillah saya sudah menikmati sertifikasi. Manusia pilihan ya Pak. Iya, alhamdulillah kemarin lolos UKG, kemudian dipanggil untuk mengikuti Derjab tahun 2020. Bangga saya sama saya sendiri Pak. Nggih, ngoten. Itu Bu masalah saya Bu. Dari skala 1 sampai 10 di mana Pak Krisna dalam pencapaian tujuan Pak Krisna? Saya rasa nggih skalanya antara 8 sampai 9 Bu. Bagus ya. Iya, ya kita kan ambil skala yang paling besar lah, ya, target kan itu ikutnya. Terus apa yang membuat Pak Krisna tidak nyaman di kantor? Terus permintaan KS dan sebagian guru di sana. Gini Bu, sebenarnya sih saya juga bergabung dengan mereka ngobrol gitu loh, sering sharing, berdiskusi dan mengajarkan tugas-tugas bareng. Akan tetapi
dengan adanya kejadian seperti ini, saya merasa tidak enak hati Bu. Saya takutnya menimbulkan kecemburuan sosial bagi yang lain gitu loh Bu. Dumeh wong nom dhewe ya, dumeh wis nom, kemudian paling mumpuni. nggih paling bagus lah di antara itu. Ya mending saya di lab Bu, menyendiri di lab kemudian mengerjakan tugas. Ya tugas saya sendiri lah gitu loh Bu. Nggih. Selama ini apa yang sudah Bapak Krisna lakukan? Ya gini Bu, setiap ada tugas ini ya, setiap ada tugas saya berhubungan dengan komputer, ya saya mengajak mereka untuk bekerja sama Bu. Saya selalu membantu mereka, kalau tidak bisa ya saya juga berusaha untuk memberikan kesempatan kepada yang lain untuk mengikuti pelatihan juga Bu, karena sekarang kan banyak pelatihan-pelatihan yang melalui daring gitu loh Bu, apalagi pelatihan ini berkaitan dengan IT gitu. Saya harap ya semuanya bisa ikut gitu loh Bu. Bagus itu ya Pak, berarti Pak Krisna bisa menuntun guru-guru yang lain juga ya. Iya Bu. Baik, sekarang Pak Krisna sudah tahu masalahnya. Ada lagi yang lain Pak? Sepertinya sih sementara ini tidak ada Bu. Sebenarnya ya rekan-rekan guru di sini itu baik Bu, ya, sopan, rasa keluarganya juga kuat, atau mereka pikir saya yang mampu Bu, gitu loh. Cuman sayanya aja yang tidak mau terbebani oleh mereka Bu. Ya, Nah, bukan itu berarti dia. saya sombong gitu loh. Mereka menganggap Pak Krisna itu pintar ya, Iya. dan serba bisa, multi talent lah seperti itu ya Pak. Iya. Kira-kira untuk kedepannya apa yang ingin Pak Krisna lakukan? Sementara ini saya lagi bingung Bu. Saya Bingungnya? itu belum bingung. Saya itu harus bagaimana gitu loh. Apa yang harus saya lakukan gitu loh Bu. Saya dalam hati itu berpikiran seperti itu Bu. Iya. Dari beberapa hal yang sudah Pak Krisna jelaskan, hal mana yang menjadi prioritas pertama? Prioritas pertama ya saya akan minta maaf tentunya kepada mereka atas sikap saya mungkin yang egois gitu loh Bu. Kedua, saya juga memahami mereka karena mereka ketidakmampuannya. Kemudian yang ketiga, saya bangga dipercaya mereka dan mau ikut membantu mereka dan tidak menyendiri gitu loh Bu. Apalagi seperti ini, kemudian saya juga ingin memberitahu kepada kepala sekolah bahwa setiap guru memiliki kesempatan berkembang yang sama, sehingga KS memberikan kesempatan kepada guru lain untuk ikut aktif dalam mengikuti semua kegiatan atau pelatihan, bukan hanya saya saja Bu. Keren ya, Pak? Masih banyak yang Keren. lain yang bisa. Saya bangga sama Pak Krisna. Kira-kira ada hal lain yang akan Pak Krisna lakukan? Yang jelas saya ingin membantu mengajari mereka Bu. Oke, mengajari bagaimana cara menggunakan IT atau komputer untuk kemajuan kompetensi Bapak Ibu guru itu. Nah, ini yang saya suka. Bisa jelaskan ke saya lebih jauh lagi? Saya ingin mengajak mereka belajar komputer seperti tadi saya bilang. Saya bersedia apabila diperlukan untuk membimbing mereka selama saya mampu. Oke. Bila perlu saya akan membuat jadwal ini Bu. Oke. Jadwal seperti privat itu loh Bu. Ya, dijadwalkan untuk hari Jumat lah, apa sebelum pembelajaran atau sesudah pembelajaran nanti bisa belajar IT bersama gitu loh, Bu. Apa yang Pak Krisna maksud itu les privat? Nah, nggih, seperti itu. Seperti les itu loh Bu. Jadi nanti bukan les itu kita berdua ya. Ditakutkan barangkali ada yang orang yang lain yang beranggapan bahwa itu kok Pak Krisna sama Bu siapa berdua. Nah, nanti enggak, kita seperti les privat betul, cuman lingkupnya nanti seperti kombel itu loh Bu. Kelompok belajar, nah, nanti ya kita bisa dijadwalkan. Biar tidak menimbulkan fitnah ya Pak? Iya, betul. Nah, dan makanya kita Nah, bersama-sama. dari obrolan kali ini, apakah Pak Krisna bisa menceritakan kembali apa yang akan Pak Krisna lakukan berikutnya? Yang jelas gini Bu, dari obrolan tadi, dari coaching yang
lanjutkan. Saya ya yang jelas setelah melakukan coaching ini saya akan bergabung dengan teman-teman guru lagi Bu di kantor dan membantu mereka jika ada tugas yang berhubungan dengan IT atau komputer namun kali ini saya akan membantu mereka sambil mengajari mereka supaya mereka tidak bergantungan sama saya Bu. Jika waktu untuk mengajari mereka saat membuat tugas itu kurang, saya akan mengadakan seperti tadi kelas privat, kemudian pada jam-jam tertentu dan akan menjadwalkannya seperti tadi apa yang saya katakan. Saya suka dengan apa yang Pak Krisna capai dalam diskusi kali ini. Lalu komitmen apa yang akan Pak Krisna jalankan dengan rencana ini? Komitmen saya sih untuk sekarang yang jelas saya ingin menemui rekan guru ya Bu, yang ada di ruang guru atau di kantor, dan saya akan mengungkapkan kegiatan yang akan saya rencanakan nantinya. Siapa yang akan membantu Pak Krisna untuk menjalankan komitmen Pak Krisna? Kebetulan saya itu punya teman, ya teman sekantor itu juga kepala laboratorium komputer, namanya Pak Dian Haji, untuk membantu saya dalam menjalankan komitmen saya itu. Ini baru hebat ya Pak, kamu pasti bisa. Ya optimis lah Bu, semua optimis kita Semangat, bisa. semangat. Oke Bu, tetap semua harus semangat gitu. Gini Bu, saya juga alhamdulillah ini Bu ya, selepas tadi bimbingannya dan masukan dari Bu Yusi, saya sedikit lega lah, adalah solusi yang terbaik yang mungkin tadi seperti hanya menjadwalkan tadi untuk tes privat, kemudian kelas privat itu nanti yang akan dijadikan komitmen saya apa yang telah saya sampaikan ke Bu Yusi tadi. Baik, saya tinggal karena masih ada tugas lain yang menanti ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yusi atas bimbingan dan solusinya. Pak Dadang, kula pamit riyen nggih. Ngendaraken. Nggih. Monggo. Monggo Pak, hati-hati Pak. Nggih. Nggih, Pak, ngendaraken Pak. Alhamdulillah Bu Yusi, coaching sudah selesai. Tadi sangat menarik sekali coaching dengan Pak Krisna. Terima kasih Bu Yusi. Tadi saya sudah menyimak ya coaching yang jenengan lakukan, laksanakan. Sangat bagus. Nah, di sesi ini saya sebagai supervisor itu ya akan menyampaikan beberapa pertanyaan Bu Yusi. Setelah sesi coaching tadi yang Bu Yusi sudah lakukan, kira-kira apa saja sih yang sudah Bu Yusi dapatkan pada indikator pencapaian dari coaching tadi? Jadi saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tinta, dengan menyampaikan tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Yang tidak kalah pentingnya tadi Pak Krisna juga sudah melakukan. Iya, tadi Pak Krisna sudah itu ya optimis dengan nilainya yang 9 ya, di angka 9 ya. Nggih, karena dia yakin punya potensi diri sih ya nggih. Saya tadi juga sudah mengamati nggih Bu Yusi ketika melakukan coaching. Sudah saya catat ini di sini beberapa hal. Bu Yusi sudah menyampaikan tadi yang Bu Yusi sampaikan tadi. Tujuannya sudah disampaikan, bisa identifikasi masalahnya sudah ada, rencana aksi dari si coach juga sudah muncul, serta tanggung jawabnya dari coach juga sudah ada. Nah, terus tadi Bu Yusi juga saya lihat sudah hadir penuh dalam sesi coaching ini. Presentnya bagus sekali Bu Yusi sebagai seorang coach ini. Bu Yusi juga sudah senantiasa jadi pendengar yang aktif bagi Pak Krisna.
serta bisa lihat tadi juga sudah menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Pak Krisna gitu. Oke. Sehingga tadi Pak Krisna selaku coach itu bisa menyadari potensi dirinya itu dan bisa menemukan apa sih solusi dari permasalahan Pak Krisna tersebut gitu. Iya. Oke. Nah, ini menurut Bu Yusi nih, Iya, Pak. kira-kira setelah sesi coaching ini kan Bu Yusi jadi paham. Nah, apalagi sih kompetensi yang ingin Bu Yusi kembangkan dari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dari hasil coaching tadi yaitu saya ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, Oke. yang lebih berbobot lagi dan lebih fokus dalam mendengarkan keluhan dari coaching. Oh iya, jadi intinya Bu Yusi ingin menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, lagi. agar bisa tahu apa sih yang coach inginkan. Iya. Dari hal tersebut kan tentunya Bu Yusi harus banyak latihan gitu. Siap, iya. Latihan lagi untuk melakukan sesi-sesi coaching ya, sehingga apa yang Bu Yusi harapkan membuat pertanyaan berbobot tadi lebih bisa tercapai gitu. Tercapai, iya, Sehingga pada sesi coaching selanjutnya itu akan lebih bagus gitu. Iya. Baik Bu Yusi, saya ucapkan selamat. Iya, Pak. Alhamdulillah Terima kasih. sesi coaching hari ini berjalan lancar, nggih, diberi kelancaran ke depan. Semoga apa yang Bu Yusi harapkan dapat tercapai nggih. Amin. Nggih, ngoten mawon nggih Bu. Nggih, Pak. Selamat. Terima kasih ya, Nggih, kula Pak. karang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya.